Pernah nggak sih kamu merasa lebih percaya pada satu orang, tapi ragu pada orang lain? Padahal apa yang disampaikan hampir sama. Kenapa ya bisa kayak gitu? Jawabannya adalah karena apa yang kita nilai terkadang bukan hanya soal pesan yang disampaikan, tetapi siapa yang menyampaikan dan bagaimana caranya menyampaikannya. Inilah yang disebut sebagai etos dalam psikologi komunikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Maharani dan melalui video ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami bagaimana karakter, sikap, dan kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi rasa percaya terhadap pesan yang disampaikan. Apa sih psikologi komunikator dan etos? Psikologi komunikator sendiri adalah bagaimana cara seseorang menampilkan dirinya saat berkomunikasi melalui sikap, emosi, cara berpikir, dan kepercayaan diri. Terkadang saat kita menyampaikan pesan, audiens ini akan langsung menilai seperti apakah kita terlihat dapat dipercaya, apakah ucapannya terdengar tulus, dan apakah dia benar-benar paham dengan apa yang ia sampaikan. Nah, dari penilaian-penilaian inilah membentuk terjadinya etos. Etos sendiri adalah kesan tentang karakter dan kredibilitas komunikator yang menentukan apakah pesannya dapat diterima atau justru diragukan kebenarannya. Etos sendiri itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, itu ada good signs. Good signs sendiri adalah menunjukkan bagaimana seseorang dianggap paham, logis, dan tahu apa yang ia bicarakan. Contohnya, saat kita ingin mulai hidup sehat dengan mulai berolahraga. Lalu ada seseorang yang mengatakan kepada kita bahwa lebih baik kita itu jalan 15 menit sehari biar tubuh kita ini dapat menyesuaikan. Nah, dari penjelasan itu akan terdengar masuk akal dan realistis sehingga kita akan mempercayai pernyataan tersebut. Dibandingkan dengan seseorang yang malah mengatakan bahwa kita harus lari 10 km setiap hari, yang terdengar tidak logis dan tidak masuk akal. Seperti itu. Yang kedua, ada good moral character, yaitu menunjukkan kejujuran, integritas, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Contohnya, ketika ada content creator yang melakukan kesalahan, lalu ia membuat video untuk mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya atau video sebelumnya dia melakukan kesalahan. Kita yang melihat itu akan menilai bahwa content creator ini itu jujur dan bertanggung jawab dengan kesalahannya dia, dibandingkan ketika ada content creator yang melakukan kesalahan tapi ia malah menyalahkan pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada goodwill, yaitu menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Dimana contohnya ketika kita lagi ada masalah, lalu ada seseorang yang menyampaikan kepada kita seperti, kamu capek ya, kamu mau istirahat dulu juga gak apa-apa. Nah, kalimat itu akan membuat kita merasa dipedulikan dan akan menenangkan diri kita, dibandingkan dengan seseorang yang malah memberikan respon, kamu mah banyak drama aja, kayak gitu. Itu akan membuat kita merasa diremehkan dan merasa tidak dipedulikan. Nah, berikutnya kita akan membahas dimensi etos. Yang pertama itu ada kredibilitas. Kredibilitas sendiri adalah tingkat kepercayaan audiens terhadap kemampuan dan kejujuran seseorang. Contohnya, ketika ada seorang ahli gizi yang memberikan video atau tips-tips pola hidup sehat di kesehariannya, kita yang melihat itu pasti akan lebih mempercayai nih informasi yang diberikan oleh ahli gizi tersebut dibandingkan dengan seseorang yang memberikan tips diet tapi tidak jelas nih informasinya dari mana dan background dia itu apa. Itu pasti kita akan meragukan dan bertanya-tanya apakah informasi yang disampaikan ini benar valid atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada atraksi. Atraksi ini bukan hanya berkaitan tentang fisik seseorang,
tapi bagaimana seseorang membuat orang lain merasa nyaman. Contohnya, ketika kita punya teman yang ramah, yang sering mendengarkan kita tanpa menghakimi kita, pasti kita akan lebih mudah untuk percaya dengan orang tersebut. Dibandingkan ketika kita punya teman atau kenal dengan orang lain yang bersikap dingin atau bersikap sinis dan selalu menghakimi kita, pasti kita akan merasa tidak nyaman dan akan menjaga jarak dengan orang tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada power. Power sendiri ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui wibawa atau posisinya. Contohnya, ketika di kampus kita kenal dengan dosen yang tegas kepada mahasiswanya. Kita pasti sebagai mahasiswa akan patuh dengan dosen tersebut dibandingkan dengan dosen yang sering marah-marah. Itu akan membuat kita takut dan tidak menghormatinya. Nah, lalu apa sih hubungan psikologi komunikator dan etos? Nah, etos sendiri ini tuh sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologi seseorang. Cara berpikir yang matang, emosi yang stabil, sikap yang autentik atau mencerminkan dalam tutur kata, nada suara, gestur, dan pilihan bahasa. Hubungannya itu bisa digambarkan ketika psikologi komunikator itu mempengaruhi bagaimana cara berkomunikasi seseorang. Dan hal ini terbentuklah etos yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan serta respon dari audiens sendiri itu seperti apa. Jika seseorang merasa aman secara emosional dan percaya diri, maka pesannya pasti akan lebih meyakinkan. Sebaliknya, jika penuh keraguan dan agresif, pesannya akan ditolak meskipun isinya itu benar. Nah, sekarang kan kita jadi udah tahu nih, komunikasi itu bukan soal apa yang diucapkan, tapi siapa yang mengungkapkannya dan bagaimana caranya menyampaikannya. Etos sendiri ini membuat pesan menjadi lebih hidup, lebih jujur, dan lebih bermakna. Jadi ingat ya, bukan hanya kata yang didengarkan oleh orang, tapi sikapmu juga akan mereka ingat. Saya Anissa Putri Maharani. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.